Masyarakat asli Pulau Seram masih mempertahankan adat dan budaya mereka, seperti masih menggunakan pakaian dengan ikatan kepala merah, masih pergi berkebun dan berburu menggunakan parang dan tombak, dan memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan mereka, yaitu dengan berburu satwa liar yang ada di sekitar Taman Nasional Manusela. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, selaku host. Pada episode ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi wisata Pulau Seram dan Pulau Buru di Provinsi Maluku. Pulau Seram yang berada di salah satu pulau gugusan Kepulauan Maluku, selain memiliki pesona alam yang luar biasa, juga dikenal sebagai penghasil rempah terbaik di Nusantara. Dari sisi sejarah, juga pernah menjadi rute perniagaan bangsa lokal dan asing. Dari sisi budaya pun memiliki keragaman, karena masuknya bangsa Eropa berbaur budaya dengan yang sudah ada sebelumnya dari Gujarat, Cina, dan Arab. Pulau Buru pernah dijadikan tempat pembuangan tahanan politik, tetapi itu di era tahun 60 hingga 70-an. Saat ini Pulau Buru juga dikembangkan sebagai destinasi wisata yang luar biasa keindahannya. Pada episode ini, kembali kami akan berbincang dengan tur operator pelaku pariwisata Indonesia, Bapak Caesar Riupasa, owner dari PT Likes Baronda Indonesia, dan juga koordinator wilayah Iintoa, Maluku, dan Papua. Selamat pagi Pak Caesar, selamat bergabung di acara Bincang Pariwisata dengan Podcast Pariwisata Indonesia. Selamat pagi Pak Yongki, selamat pagi pemirsa dan pendengar podcast Pariwisata Indonesia. Pada kesempatan diskusi kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mengetahui lebih dalam mengenai destinasi Pulau Seram. Berikutnya, mari kita simak mengenai mobilitas menuju Pulau Seram. Anggap saja dimulai dari Kota Ambon. Silakan Pak Caesar. Dari Kota Ambon kita menuju ke Pelabuhan Purnala untuk melakukan perjalanan menuju ke Pulau Seram, tempatnya di Pelabuhan Amahai. Kita menggunakan kapal cepat jam 9 pagi dan selanjutnya tiba pada jam 11 siang di Amahai. Dari Amahai kita menuju ke daerah Seram Utara, di mana banyak objek wisata berada pada pada kawasan utara Pulau Seram. Jadi artinya perjalanan dari Ambon menuju Pulau Seram hanya 2 jam dengan speedboat. Apa yang disampaikan Pak Caesar sangat menarik. Mari kita simak mengenai destinasinya. Tolong Pak Caesar jelaskan mengenai Taman Nasional Manusela dan Pantai Ora. Taman Nasional Manusela berada di Pulau Seram yang meliputi 2 kabupaten, yaitu Seram Timur dan juga Seram bagian utara serta Seram bagian selatan, dengan 2 kabupaten Seram Timur dan Kabupaten Maluku Tengah. Luas Taman Nasional Manusela dengan 1.800 hektar. Di dalam Taman Nasional Manusela ada Gunung Binaya dengan ketinggian 3.053 meter. Ada juga hutan tropis yang cukup baik. Ada juga hidup masyarakat asli Pulau Seram, dan juga ada pantai yang paling terkenal di Pulau Seram, yaitu Pantai Ora. Oke Pak,
Bagaimana Pak ceritakan mengenai masyarakat asli Pulau Seram? Di Pulau Seram hidup masyarakat asli Pulau Seram yang disebut Naulu atau Huaulu. Nah, ada juga mereka tinggal di pinggiran pantai, di mana nama desanya yaitu desa Huaulu, dan ada juga yang mereka masih tinggal di dekat dalam Taman Nasional Manusela, di atas gunung dengan ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter, dekat Gunung Binaya. Masyarakat asli Pulau Seram masih mempertahankan adat dan budaya mereka, seperti masih menggunakan pakaian dengan ikatan kepala merah, masih pergi berkebun dan berburu menggunakan parang dan tombak, dan memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan mereka, yaitu dengan berburu satwa liar yang ada di sekitar Taman Nasional Manusela. Menarik sekali Pak Sesar. Saya mendengar juga bird watching di Taman Nasional Manusela itu luar biasa. Bisa Pak Sesar jelaskan mengenai ini Pak? Silakan. Kegiatan bird watching di Taman Nasional Manusela kita lakukan di Desa Masihulan, yaitu desa penyangga daripada Taman Nasional Manusela. Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa tempat itu dipilih menjadi lokasi pengamatan burung atau bird watching karena sebelumnya masyarakat di sekitar situ adalah berburu burung. Namun karena ada ide baik yang kita berikan kepada mereka dalam dunia pariwisata, maka kehidupan mereka dari menangkap burung sebagai sumber pendapatan, dan mereka membangun pusat pengamatan burung, yaitu berupa platform dengan ketinggian 45 meter, di mana masyarakat dan pemuda di situ bisa beralih pekerjaan dari penangkap burung menjadi pemandu wisata pengamatan burung. Burung-burung yang kita bisa lihat di situ adalah hornbill atau burung-burung paruh bengkok lainnya seperti kakatua, dan juga burung endemik Pulau Seram seperti beo seram, burung merpati atau kita kenal dengan pigeon. Kita juga bisa melihat beberapa burung-burung kecil seperti white eyes, dan dari Desa Masihulan kita bisa lihat lengkap burung dengan ketinggian dari 0 sampai 600 meter dan juga 600 meter sampai dengan 1.600 meter. Desa itu sangat menarik untuk kita kunjungi karena banyak objek wisata yang kita bisa lihat di Desa Masihulan. Kita sudah mendengar banyak mengenai Pulau Seram. Silakan Pak Sesar jelaskan mengenai paket wisata ke Pulau Seram. Kita konsentrasi pemberangkatan dan kembali dari kota Ambon. Apabila Anda melakukan kunjungan ke Pulau Seram, bisa dengan 5 hari 4 malam untuk sekali kunjungan. Dari kota Ambon kita menggunakan kapal feri dengan perjalanan 2 jam menuju desa Amahei, sekaligus pelabuhan Amahei. Dan dari Amahei kita fokus kepada Seram Utara, di mana terdapat Taman Nasional Manusela, dan dengan perjalanan 1,5 jam menuju Desa Saleman. Di Desa Saleman kita nginap. Anda bisa pilih, ada beberapa penginapan kecil di Desa Saleman dan juga ada Pantai Ora, atau Anda juga bisa tinggal di Desa Sawai. Nah, dan semua penginapan itu berada di tepi pantai. Anda bisa berenang di sekitar penginapan atau bisa juga mengelilingi desa untuk melihat kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Saleman maupun di Desa Sawai. Di hari kedua, Anda akan menuju ke Desa Masihulan untuk melakukan pengamatan burung dari Kampung Masihulan dan juga masuk ke dalam Taman Nasional Manusela untuk melihat goa-goa yang ada di sekitar Manusela, dan juga ada kali-kali kecil yang cukup menarik di mana dalam perjalanan itu Anda bisa melihat kupu-kupu yang sedang berterbangan di sekitar Anda. Pada sore hari kami mengantar para tamu sekalian untuk snorkeling di Tanjung Hatusupun untuk melihat keindahan laut Sawai. Di hari ketiga tur akan dilanjutkan ke
Kali Salawai, yaitu full day tour, di mana Anda melihat pohon-pohon sagu yang cukup banyak di sekitar Kali Salawai, dan juga processing bagaimana masyarakat Sawai melakukan proses pemotongan pohon sagu dan membuat sagu menaruh pada tempat-tempat untuk yang disebut tumang dan dibawa pulang kembali ke desa mereka. Kemudian untuk makan siang, kita antar ke salah satu pulau namanya Pulau Sapalewa. Di sana Anda bisa bersenang-senang, berenang dengan pasir putih yang cantik dan air yang bersih. Kemudian setelah makan siang, sebelum kita kembali ke penginapan, kita akan stop juga di salah satu keramba namanya Keramba Cinta, di mana keramba buatan masyarakat desa, namun bentuknya berbentuk love, sehingga masyarakat mengatakan keramba cinta. Pada hari keempat, kita menuju ke Pantai Ora, melihat salah satu pantai yang terbaik di dekat Taman Nasional Manusela, kemudian juga mempunyai resort yang cukup bagus di Pulau Seram. Nah, dari Pantai Ora kita menuju ke air Belanda. Orang mengatakan air Belanda karena airnya cukup dingin dan keluar dari tebing batu. Kemudian banyak orang yang senang berenang di air Belanda. Di air Belanda juga kita bisa menikmati banyak kupu-kupu yang berterbangan serta ada burung yang berterbangan. Setelah itu kita snorkeling di Goa Hatusupun. Dan pada hari kelima, di pagi hari jam 7.30 setelah makan pagi, kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari Sawai menuju ke desa Saleman, dan dengan mobil 1,5 jam menuju ke Pelabuhan Amahai, dan kita mengambil kapal cepat kembali ke kota Ambon, dan tur kita selesai. Baik, menarik sekali Pak Caesar. Kita baru saja bercerita mengenai Pulau Seram. Kita berpindah, Pak. Tolong Pak Caesar ceritakan mengenai Pulau Buru. Pulau Buru sudah sangat terkenal dari dulu sebagai tempat tahanan politik. Namun sekarang sudah mulai berbenah menjadi salah satu pulau yang memiliki beberapa objek wisata. Baik, mari kita kupas satu-satu, Pak. Tolong ceritakan mengenai keindahan pantai Jikumarasa. Keindahan pantai Jikumarasa yaitu mempunyai pasir putih yang cukup bagus dan juga areal snorkeling karena karang-karang yang ada di pantai Jikumarasa cukup cantik untuk kita lakukan snorkeling. Dan juga ada sebuah kali di mana tempat pertemuan antara air asin dan air tawar yang kita bisa menelusuri dengan pepohonan mangrove yang cukup cantik. Pada sore hari juga di pantai Jikumarasa kita bisa melihat lumba-lumba yang bermain di depan pantai. Oke, baik. Bagaimana Pak mengenai keindahan air terjun di Desa Bara? Untuk mengunjungi air terjun di Desa Bara, kita menempuh jarak sekitar 2 jam dari kota Namlea, air terjun, di mana air yang ketinggiannya kurang lebih 20 meter dan memiliki luasan di bawah yang cukup luas sehingga kita bisa bersantai serta bisa berenang dengan indah dan bersenang-senang di bawah. Di air terjun itu juga banyak burung-burung endemik yang kita bisa lihat, terutama Wallaceian fruit dove atau imperial pigeon dan burung-burung lainnya. Kita bisa menikmati. Silakan Pak Caesar ceritakan mengenai Danau Rana. Untuk menuju ke Danau Rana, itu kita menggunakan mobil 4x4 WD. Di sana kita akan menemukan sebuah danau yang sangat besar, di mana di pinggiran danau itu tinggal 9 masyarakat di 9 desa, di mana
dari satu desa ke satu desa mereka menggunakan perahu. Dan perahunya juga cukup unik karena panjangnya kurang lebih 3-4 meter, namun luasannya itu cukup kecil. Sehingga bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan perahu di sekitar Danau Rana, itu bisa terbalik juga. Namun orang senang mencoba. Dan kehidupan masyarakat di sana rata-rata adalah suku asli Pulau Buru, yang kemana-mana menggunakan parang di pinggang atau tombak di tangan, serta ikat kepala yang berbentuk kain batik. Oke. Kita cerita mengenai desa wisata, Pak. Silakan Pak Cesar ceritakan mengenai 3 desa wisata. Di Pulau Buru ada 3 desa wisata yang cukup menonjol untuk kita kunjungi, yaitu Desa Sanleko, Desa Masarete, dan Desa Kaki Air. 3 desa ini kita bisa kunjungi dengan menggunakan speedboat 30 menit dari Pelabuhan Namlea. Desa Sanleko memiliki pohon kayu putih yang mulai tumbuh dari pinggiran pantai sampai ke daerah pegunungan, di mana pohon kayu putih dapat memproses untuk menjadi minyak kayu putih yang cukup terkenal dari Pulau Buru. Kemudian di Desa Sanleko juga masyarakat hidup bertani dan juga mereka memiliki beberapa kuliner berupa tepung ikan maupun kerupuk ikan. Nah, kemudian juga Desa Masarete. Desa Masarete lebih sedikit modern, namun di situ ada satu desa dusun kecil yang namanya Dusun Lokasi, tempat hidup masyarakat asli Pulau Buru. Sehingga pada saat Anda berkunjung ke sana, kita bisa menampilkan cakalele Pulau Buru. Dari Desa Masarete, kita menuju ke Desa Kaki Air. Di sini rata-rata masyarakat berasal dari Pulau Sulawesi yang tinggal di atas air, maksudnya rumah yang kita bangun di atas air, dan mereka punya kuliner yang cukup banyak, mulai dari ikan tenggiri, ikan bolana, maupun juga mereka punya bakso ikan yang cukup terkenal. Pak Cesar, kita sudah mendengar banyak mengenai Pulau Buru. Silakan Pak Cesar jelaskan mengenai paket wisata ke Pulau Buru. Untuk melakukan kunjungan ke Pulau Buru, kita bisa lakukan dengan paket 4 hari 3 malam. Hari pertama dari Airport Patimura jam 7.30, kita terbang 30 menit tiba di Airport Buru, letaknya di Desa Sawah, dan setelah itu kita 20 menit menuju ke Hotel Jiku Marasa. Setelah itu kita bersenang-senang bersantai di hotel, dan siang harinya kita menelusuri sungai yang ada di Desa Jiku Marasa, di mana sungai tersebut pertemuan antara air laut dan air tawar. Setelah itu pada sore hari juga kita bisa menikmati lumba-lumba yang sering bermain di depan pantai Jiku Marasa. Anda juga mempunyai kesempatan untuk snorkeling di pantai Jiku Marasa. Di hari kedua kita melanjutkan perjalanan menuju air terjun Bara, dan kita berjalan kaki 30 menit di dalam hutan yang cukup menarik, di mana ada burung-burung di dalam perjalanan menuju ke air terjun. Sesampainya di terjun, kita akan menikmati bagusnya, cantiknya air terjun dengan ketinggian kurang lebih 20 meter dan mempunyai luasan yang cukup baik untuk kita bersantai. Kemudian kita kembali lagi ke hotel untuk menikmati indahnya sunset di Hotel Jiku Marasa dan kita beristirahat. Di hari ketiga kita menuju
3 desa wisata. Yang pertama yaitu Desa Wisata Sangleko dengan keindahan pohon kayu putih yang cukup padat, yang tumbuh mulai dari pinggiran pantai sampai ke daerah pegunungan. Kemudian kita menuju ke Desa Masarete, di mana terdapat kehidupan masyarakat asli Pulau Buru, dan kita bisa melihat pertunjukan cakalele, di mana ada 2 penari yang menggunakan parang dan tumbak saling berhadap-hadapan dengan pukulan tifa menjadi penyemangat bagi kedua penari untuk saling bertarung. Dari Desa Masarete kita menggunakan speedboat juga ke Desa Kaki Air untuk kita makan siang, menikmati kuliner berupa bakso ikan tenggiri maupun ikan mulana, serta kuliner kerang-kerangan. Kita akan menelusuri pepohonan mangrove yang cukup cantik, di mana hidup beberapa burung seperti raja udang maupun juga burung-burung lainnya. Pada hari keempat, pada jam 8 pagi, kita sudah harus berada di airport Pulau Buru, dan kemudian kita terbang 30 menit ke airport Patimura, dan tur berakhir di airport Patimura. Baik. Waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Pak Cesar yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita bersama podcast Pariwisata Indonesia pada 3 episode berturut-turut mengenai destinasi wisata di Maluku, antara lain Ambon dan sekitarnya, kemudian Pulau Banda dan Pulau K, dan yang kali ini adalah Pulau Seram dan Pulau Buru. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para tour operator, travel agent, dan penikmat pariwisata. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia.